Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Jumat 29 April 2022 terangkum dalam Sumeko News. Sejumlah masyarakat khususnya anak muda dari berbagai daerah kota Palembang antusias mengunjungi Palembang Trip Festival yang dilaksanakan di PTC Mall. Beberapa stand ramai dipadati pengunjung untuk mendapatkan pakaian bekas namun tetap berkualitas. Ketua Palembang Thrift Market Roni mengatakan, mendekati hari Lebaran jumlah pengunjung festival semakin meningkat setiap harinya. Bahkan festival yang diikuti 60 tenan tersebut sempat diperpanjang akibat antusias masyarakat yang tinggi. Palembang Thrift Market akan digelar sampai 30 April. Pakaian yang dijual di festival tersebut beragam, mulai dari baju kaos, kemeja, celana, topi hingga sepatu dengan beragam merek dan brand. Roni menyebutkan pengunjung festival tersebut bisa mencapai 1.000 pengunjung dalam sehari. Rata-rata pengunjung atau pembeli didominasi remaja untuk mencari pakaian lebaran. Sedangkan untuk jenis pakaian yang banyak dicari adalah celana chinos, kemeja, dan jeans. Salah satu pengunjung Ardit mengatakan bahwa dirinya memang sengaja datang ke festival terulang. Salah satu pengunjung Ardit mengatakan bahwa dirinya memang sengaja datang ke festival tersebut untuk mendapatkan baju baru untuk lebaran. Selain kualitas yang tidak kalah jauh dari pakaian baru, festival tersebut memberikan harga spesial atau harga yang sangat terjangkau. Naba, Sumeko TV melaporkan. Puncak arus mudik Lebaran 2022 di Jalan Tol Kayu Agung Palembang diprediksi akan mencapai puncak pada Sabtu 30 April. Manajer Operasional PT Waskita Sriwijaya Tol Sabdo Hari mengatakan, pada puncak arus mudik Sabtu 30 April diprediksi kendaraan yang melintas di Jalan Tol Kayu Agung Palembang mencapai 18.000 kendaraan. Didominasi kendaraan dari Pulau Jawa menuju Sumatera yang mencapai 12.000 kendaraan. Sabdo menambahkan kapasitas gerbang tol Keramasan yang awalnya 2 gardu masuk dan 2 gardu keluar kini menjadi 4 gardu masuk dan 4 gardu keluar guna mengurangi antri kendaraan. PT Waskita Sriwijaya Tol juga telah menyediakan 4 kendaraan mobil derek, 2 unit mobil ambulans, 1 rescue, 4 patroli BUJT dan 3 PJR. Ditambahkannya bagi pemudik yang kelelahan hendak istirahat, pihaknya telah menyiapkan rest area fungsional selama libur lebaran ini di KM 360 jalur B dengan fasilitas masjid, parkir kendaraan, toilet, dan UMKM. Sabdo menghimbau kepada pemudik yang melintas jalan tol agar patuhi rambu-rambu lalu lintas dan batasi kecepatan kendaraan maksimum 80 km per jam. Terpenting juga pastikan saldo uang elektronik cukup sebelum masuk tol. Niskia, Sumeko TV melaporkan. H-3 Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, pelayanan pembuatan dan perpanjangan SIM di Polrestabes Palembang tutup. Masyarakat dapat kembali melakukan perpanjangan SIM atau membuat SIM baru pada 9 Mei 2022. Kasat Lantas Polrestabes Palembang Kompol Randy Surya Aditama mengatakan, layanan pembuatan dan perpanjangan SIM ditutup sementara karena cuti bersama Idul Fitri 1443 Hijriah dan dibuka kembali pada 9 Mei 2022. Bagi pemilik SIM yang masa berlakunya habis ketika rentang waktu libur Idul Fitri dari tanggal 29 April sampai 8 Mei bisa memperpanjang SIM mulai tanggal 9 Mei 2022. Apabila lewat dari tanggal tersebut, pemilik SIM harus membuat SIM baru lagi. Denny, Sumeko TV melaporkan.
3 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, lonjakan penumpang mulai terjadi di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Terminal kedatangan penumpang dalam negeri tampak ramai pemudik yang baru tiba. Eksekutif Jenderal Manajer Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Krat Tommy Arisdianto mengatakan, peningkatan yang terjadi terhitung sejak Kamis 28 April. Dalam satu hari rata-rata ada 60 penerbangan dalam negeri. Peningkatan penumpang yang berangkat maupun tiba mencapai 2 kali lipat, di mana pada biasanya berkisaran antara 3 sampai 4.000 orang. Sejak Kamis 28 April, penumpang yang berangkat dan tiba di SMB 2 Palembang mencapai 7.000 orang. Tommy mengatakan peningkatan penumpang pesawat di Bandara SMB 2 Palembang dikarenakan adanya kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah. Masyarakat boleh mudik namun tetap vaksin ketiga. Denny, Sumeko TV melaporkan. Kondisi arus lalu lintas di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palembang menjelang Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah hampir setiap harinya mengalami kemacetan. Terpantau Jumat 29 April sore ini arus lalu lintas kendaraan padat merayap. Sejumlah pengemudi kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 terpaksa harus ekstra bersabar melintasi daerah yang terkenal pusat pertokoan tersebut. Selain disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan yang melintas, juga disebabkan oleh banyaknya kendaraan yang parkir paralel di sepanjang jalan tersebut yang hendak berbelanja kebutuhan Lebaran. Laju kendaraan pun hanya bisa melaju maksimal 10 km per jam sehingga jarak tempuh hari biasa hanya 5 menit. Namun saat ini waktu tempuh bisa menjadi 30 menit menuju Jembatan Ampera. Kondisi yang sama terpantau di kawasan Pasar 16 Ilir Palembang, tepatnya parkir di bawah Jembatan Ampera. Sudah beberapa kantong parkir yang disediakan sudah dipenuhi kendaraan roda 4 yang mendominasi, baik dari dalam daerah maupun dari luar kota Palembang. Kondisi ini diprediksi akan tetap terjadi hingga menjelang puncak H-1 Lebaran. Diharapkan kepada warga masyarakat yang ingin melintas di kawasan tersebut untuk mengambil jalan alternatif lainnya guna menghindari kemacetan. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.